untuk mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana teman-teman? Kabarnya sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, untuk pertemuan kita sekarang ya, ini kita akan mengkaji berkaitan dengan hakikat, tujuan, dan fungsi manusia. Ini mata kuliah pendidikan agama ya, semester 1. Mungkin nanti ada beberapa hal yang kalian bisa simak ataupun yang bisa kalian dapatkan. Jadi bisa nanti kalau misalkan ada yang belum paham bisa kita kaji ataupun bahas ya sama-sama. Baik, berdasarkan dengan perkuliahan kita, nah ini pendidikan agama. Jadi sebelum jauh kita mengkaji tentang masalah agama ya, ada baiknya kita mengetahui tentang jati diri kita yaitu sebagai manusia. Apa sih itu manusia? Ya. Nah, ini ada manusia itu bisa dikatakan sebagai makhluk Tuhan ya, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang terdiri dari akal untuk berpikir dan hati untuk merasa. Nah, ini juga ada yang mengatakan bahwa manusia itu secara bahasa disebut juga insan, yang dalam bahasa Arab disebut dengan nasya, artinya lupa ya. Nah, kalau dalam bahasa Al-Qur'an ini kita sering mendengar ada kata innal insana lafi husin atau qul a'udzu birabbin nas ya. Bisa juga dalam ayat yang lain wama khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun dan seterusnya. Ini yang berkaitan dengan pengertian dari Al-Qur'an, pengertian dari manusia itu sendiri. Baik, selanjutnya nah ini kalau dalam ajaran Islam bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia di antara makhluk ciptaannya yang lain, yang dipercaya untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dengan segala usaha, kerja keras, dan doa, manusia dapat menemukan jalan kehidupannya sendiri kecuali pada beberapa ketetapan atau yang tidak bisa dirubah, yaitu rezeki, mati, jodoh, atau kita menyebutnya yang disebut dengan takdir. Ya. Nah ini. Kemudian apa saja sih sebetulnya dalam diri manusia? Nah ini ada 3. Yang pertama ada unsur jasmani, ya. Kemudian yang kedua ada unsur ruh. Kemudian yang ketiga ada jiwa. Ya. Jasmani itu terdiri dari air, kapur, angin, api, dan tanah. Itu yang ada di dalam tubuh manusia, ya, secara fisiknya. Kemudian ruh. Nah ini kalau ruh itu terbuat dari cahaya atau dari nur. Nah, ini fungsinya untuk menghidupkan jasmani. Jadi kalau misalkan manusia tidak ada ruh, ya, berarti itu tidak hidup. Ya. Kemudian berbicara berkaitan dengan ruh, itu kita diingatkan di dalam surat Al-Isra, ya, ayat 32 di sana, wama utitu minal ilmi illa qalila. Katakanlah wahai Muhammad, jikalau engkau bertanya tentang ruh, maka kamu tidak akan bisa mengetahuinya, hanya diriku. Jadi sungguhnya kamu hanya diberi pengetahuan tentang ruh sedikit. Jadi kulir ruh min amri, ya. Jadi tentang ruh itu hanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah ini asal usul manusia. Jadi di dalam Al-Qur'an ini ada beberapa ayat yang berkaitan dengan manusia. Yang pertama di Al-Qur'an dalam surat Al-Hijr ayat 28 sampai dengan 29. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat atau tanah kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku. Maka tundukkanlah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, ini di dalam Al-Qur'an perkataan daripada manusia itu sendiri ya. Selanjutnya dalam ayat yang lain juga dikatakan bahwa manusia itu berasal daripada nenek moyang, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran disebutkan
ya Bani Adam, ya Ibnu Adam. Artinya itu menuju kepada manusia itu sendiri. Ya. Kemudian ada lagi arti daripada manusia itu adalah al-bashar, ya, yang tampak, yang wujud, seperti itu. Nah, ini secara hakikat manusia yang pertama adalah yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Ya. Kemudian secara hakikat juga manusia itu dijadikan seorang yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif. Ya. Artinya bahwa manusia itu bisa menentukan nasibnya tergantung daripada dirinya sendiri. Seperti itu. Oh, ada tampak ininya, share screen-nya? Halo? Keluar, Pak. Keluar ya? Bentar. Kesalahan teknis teh. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu ya, tentang manusia? Tidak ada ya? Ya. Baik, kalau sudah paham tentang manusia, kita lanjutkan saja materinya, yaitu tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentar. Oke. Share screen-nya. Ya, baik. Nah, ini tujuannya apa sih manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini tiada lain, ini berkaca dalam Al-Qur'an. Yang pertama dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun ya. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Artinya bahwa Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah kepadanya. Jadi kita harus sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah itu adalah untuk beribadah kepadanya ya. Ibadah dalam arti yang luas, tidak hanya sholat, puasa, zakat ataupun haji, tetapi bisa juga ibadah kita kepada sesama manusia, saling menolong, saling membantu, saling memberi. Nah, itu bagian dalam ibadah juga. Selanjutnya manusia diciptakan oleh Allah tiada lain adalah sebagai khalifatu fil ar. Nah, ini ya. Jadi artinya bahwa manusia itu sebagai pemimpin. Pemimpin bagi siapa? Bagi dirinya sendiri. Minimal ya. Maksimalnya kita bisa memimpin kepada orang lain, bisa mengelola, bisa mengendalikan, bisa memanage daripada manusia yang lain atau yang ada di alam ini. Nah, ini tanggung jawab manusia sebagai khalifatu fil ar, artinya bahwa dia sebagai khalifah memimpin apa yang dia miliki, apa yang dia punyai ya, yaitu bisa mengendalikan yang namanya akal pikirannya, mengendalikan hawa nafsunya. Ya, begitu juga mengendalikan di dalam kehidupannya. Ini dua hal yang tentunya harus kita pahami, yang harus kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Tadi yang pertama ada khalifatu fil ar, ya. Kemudian yang kedua untuk beribadah kepadanya. Ya, jadi oleh karena itu semua yang dilakukan oleh manusia itu tiada lain adalah untuk bisa dipertanggungjawabkan kepada dirinya sendiri, kepada masyarakat atau manusia, dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu tujuan daripada Allah menciptakan manusia. Kemudian yang menarik bahwa kita sebagai manusia diberikan akal, diberikan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya bahwa Allah memberikan kepada kita ya, itu untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Baik, itu saja mungkin berkaitan dengan materi tentang manusia ya, mudah-mudahan
apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kalian. Ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Halo? Tidak ada? Tidak, Pak. Nah, baik. Terima kasih. Baik, kita tutup sama-sama. Kita berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat. Nasrul minallah, wafatun qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.